Ada sebuah pohon tua yang selalu tampak tegar di tengah taman. Orang-orang mengagumi dahan-dahannya yang kuat. Namun, tak ada yang tahu bahwa setiap hari ada seseorang yang sengaja menggores kulit kayunya dengan belati tajam, tepat di depan mata banyak orang. Pohon itu tetap berdiri diam, tapi getahnya mengalir pelan, menahan perih yang tak bersuara. Seseorang pernah bercerita tentang betapa sesaknya napas setiap kali ia harus bertemu dengan sosok itu. Sosok yang dengan ringannya melontarkan kalimat merendahkan, menjadikannya bahan lelucon di meja makan atau di ruang rapat, hanya demi terlihat hebat di mata orang lain. Di luar, ia berusaha tetap tenang dan tersenyum kaku. Tapi di dalam pikirannya, ia sedang meneriakkan kebencian yang amat dalam. Ia benci karena ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak. Dan ia lebih benci lagi karena ia merasa tidak berdaya untuk membalasnya. Sampai kapan luka yang digoreskan di depan umum ini harus ia simpan sendiri di dalam ingatannya? Jika kamu atau orang yang kamu kenal sedang berada di posisi pohon tua tadi, ketahuilah bahwa benci itu tidak perlu membakarmu. Hari ini, kita akan belajar bagaimana mematahkan belati itu tanpa perlu mengotori tanganmu sendiri. Sahabatku, jika batinmu terasa lelah karena terus-menerus direndahkan, video ini adalah pelukan untukmu. Tekan tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa mulai detik ini, kamu menolak untuk dihancurkan. Tetaplah bersamaku sampai menit terakhir, karena aku punya satu teknik psikologi sederhana yang akan membuat orang yang merendahkanmu itu kehilangan panggungnya seketika. Sekarang, mari kita tarik napas dalam-dalam. Biarkan tubuhmu rileks, dan mari kita bedah kenapa mereka melakukan itu pada dirimu. Mari kita perhatikan kembali sosok dia yang seringkali melempar duri di depan orang banyak. Dari luar, dia tampak dominan dan berkuasa. Tapi jika kita menggunakan kacamata batin, kita akan melihat pemandangan yang berbeda. Ada sebuah kehampaan besar di dalam dirinya. Seseorang yang merasa benar-benar bernilai tidak akan pernah butuh panggung untuk menginjak pundak orang lain agar terlihat tinggi. Ketika dia merendahkanmu, sebenarnya dia sedang berteriak kepada dunia tentang betapa takutnya dia jika orang lain melihat kelemahannya sendiri. Kebencian yang kamu rasakan adalah reaksi alami tubuhmu untuk melindungi harga diri. Namun, tanyakan pada pikiranmu, apakah layak membakar rumahmu sendiri hanya untuk mencoba menghangatkan seseorang yang terus-menerus menusukmu dari belakang? Sahabat, kebencian yang kamu rasakan itu sebenarnya bukan tentang dirinya, tapi tentang batas dirimu yang terus dilanggar. Saat seseorang merendahkanmu di depan umum, otakmu menangkapnya bukan sekedar sebagai kata-kata, melainkan sebagai ancaman terhadap identitasmu. Di level bawah sadar, harga dirimu terasa diserang dan tubuhmu masuk ke mode bertahan. Masalahnya, karena kamu dewasa dan terbiasa menahan diri, respon itu tidak keluar sebagai amarah langsung. Ia berubah menjadi kebencian yang mengendap. Kebencian ini bukan tanda kamu jahat, sahabat. Justru ini sinyal bahwa ada bagian dalam dirimu yang selama ini berusaha melindungi martabatmu tapi tidak tahu caranya. Maka, kebencian itu tinggal berputar di pikiranmu, menguras energimu, membuat tidurmu gelisah, dan perlahan merusak caramu memandang dirimu sendiri. Seseorang yang sering melecehkan orang lain di depan umum biasanya tidak sedang berbicara tentangmu. Dia sedang memproyeksikan konflik batinnya sendiri. Ini disebut projection loop. Ketika seseorang merasa kecil, tidak aman, atau takut kehilangan kendali, dia mencoba meninggikan dirinya dengan merendahkan orang lain. Sayangnya, saat itu terjadi berulang-ulang, pikiranmu mulai menyerap pesan yang bukan milikmu. Kata-katanya masuk, diulang oleh suara batinmu sendiri, dan lama-lama terdengar seperti kebenaran. Disinilah luka sebenarnya terbentuk, bukan di momen dia bicara, tapi saat pikiranmu menyimpannya. Tanpa sadar, kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu, kemampuanmu, bahkan keberhargaanmu. Padahal sahabat, rasa sakit itu bukan bukti kelemahanmu, melainkan bukti bahwa kamu masih punya hati dan harga diri. Kebencian yang kamu pendam sebenarnya adalah emosi sekunder. Di baliknya, ada emosi primer yang lebih jujur, terluka, dipermalukan, dan tidak dihargai.
Namun karena emosi-emosi itu terasa terlalu rapuh untuk ditunjukkan, pikiranmu memilih kebencian sebagai tameng. Kebencian terasa lebih kuat, lebih aman, lebih dewasa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap kali kamu mengingat kejadian itu, tubuhmu bereaksi ulang. Detak jantungmu berubah, napasmu menegang, dan pikiranmu kembali ke momen yang sama. Seolah-olah kejadian itu terus terulang. Sahabat, inilah jebakan terbesar. Mungkin dia sudah melupakan ucapannya, tapi tubuhmu masih menyimpannya. Dan selama itu terjadi, ketenangan hidupmu terus dikorbankan untuk kesalahan yang bukan kamu ciptakan. Di titik ini, banyak orang keliru mengira solusi terbaik adalah memaafkan secara paksa. Padahal, memaafkan tanpa pemahaman hanya akan menekan luka lebih dalam. Yang kamu butuhkan pertama kali bukan memaafkan, tapi mengembalikan kendali atas makna kejadian itu di pikiranmu. Makna adalah segalanya, sahabatku. Bukan peristiwanya yang menyakitimu, tapi arti yang kamu berikan padanya. Saat kamu mulai sadar bahwa pelecehan itu adalah cerminan kondisi dirinya, bukan definisi dirimu, perlahan ikatan emosional itu melemah. Kamu tidak menyangkal rasa sakitmu, kamu mengakuinya, lalu meletakkannya di tempat yang semestinya. Sahabat, disinilah kamu berdiri kembali. Bukan untuk melawan, tapi untuk tidak lagi membiarkan harga dirimu ditentukan oleh mulut orang lain. Saat kamu berhenti berusaha menjelaskan dirimu kepada orang yang berniat merendahkanmu, disitulah kekuatanmu kembali. Bukan dengan membalas, bukan dengan membenci, tapi dengan menarik energimu kembali ke dalam dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi dingin, apalagi keras. Cukup sadar bahwa tidak semua orang layak mendapat akses ke harga dirimu. Kebencian yang dulu terasa besar, perlahan berubah menjadi jarak yang sehat, dan jarak itu menenangkan. Sahabat, kedewasaan sejati bukan tentang tahan dihina, tapi tentang tahu kapan harus menjaga dirimu. Saat kamu berhenti mengizinkan perilaku itu menyentuh hatimu, kamu bukan kalah, kamu sedang menang diam-diam. Karena pada akhirnya, ketenangan hidupmu jauh lebih berharga daripada pembuktian apapun di depan orang yang tidak pernah berniat memahami dirimu. Bayangkan seseorang yang sedang berdiri di tengah medan perang, namun alih-alih membawa perisai baja, hanya membawa sebuah cermin kecil di tangannya. Saat lawan mengayunkan pedang yang berkarat untuk menebasnya, ia tidak menghindar. Ia justru berdiri diam, membiarkan mata pedang itu berhenti tepat di depan wajahnya. Ironisnya, semakin keras lawan mengayunkan pedangnya, semakin terlihat betapa tumpul dan rapuhnya senjata yang ia gunakan. Begitulah gambaran seseorang yang sudah menguasai kendali atas dirinya. Di saat kata-kata pedas itu meluncur di depan umum untuk merendahkanmu, ia tidak membalas dengan teriakan. Sebab bukankah lucu melihat seseorang yang mengaku dewasa dan cerdas, tapi harus menggunakan mulutnya untuk mengemis perhatian dengan cara menjatuhkan orang lain. Ia justru menatap mata pelakunya dengan tatapan datar, sebuah keheningan yang mematikan selama 3 detik, lalu bertanya dengan nada paling tenang yang pernah ada. Apakah kamu sedang merasa kurang sehat hari ini? Karena kalimatmu terdengar sangat menyakitkan. Bayangkan reaksinya. Di depan banyak orang, ia yang awalnya ingin meminjam cahaya dengan cara memadamkan cahayamu, tiba-tiba tertelan oleh kegelapannya sendiri. Ia kehilangan panggungnya. Inilah keanehan yang jarang disadari banyak orang. Kenapa justru yang paling keras merendahkan adalah mereka yang paling takut pada keheningan? Namun, ada sebuah rahasia gelap yang harus kamu tahu. Jika kamu memilih untuk tetap menelan kebencian itu tanpa mengeluarkan perisai batin ini, ada sesuatu yang sedang menggerogoti tubuhmu dari dalam. Para ahli menyebutnya sebagai loncakan hormon stres yang tak terkendali. Ia bekerja seperti rayap yang memakan fondasi rumahmu secara diam-diam. Jika dibiarkan, ia bukan lagi sekedar luka batin, tapi berubah menjadi silent killer bernama inflamasi kronis, sebuah peradangan hebat yang bisa memicu kerusakan jantung hingga kanker. Kebencianmu padanya mungkin membara, tapi tanpa kamu sadari, api itu justru sedang mempersiapkan pemakaman bagi kesehatanmu sendiri. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kebencianmu hanya tersimpan rapat di dalam ingatanmu, tapi tubuhmu tidak pernah bisa berbohong. Setiap kali kalimat tajamnya membuat dadamu sesak, otakmu mengirimkan sinyal bahaya yang membanjiri darahmu dengan racun bernama kortisol. Ia seperti tetesan asam yang jatuh di atas mesin yang presisi. Pelan, namun pasti, ia mengikis daya tahan tubuhmu, merusak pembuluh darahmu, dan mengacaukan detak jantungmu. Sahabatku, benci yang kamu pelihara bukan hanya sedang merusak harimu,
ia sedang mencuri jatah umurmu secara perlahan. Ironisnya, saat orang yang merendahkanmu itu tidur dengan nyenyak tanpa merasa bersalah, kamu justru terbaring terjaga di tengah malam dengan jantung yang berdebar kencang. Kamu membiarkan sosok yang kamu benci itu tinggal secara gratis di dalam pikiranmu, sambil membiarkannya merusak kesehatan fisikmu. Apakah menurutmu, memberikan sisa kesehatanmu untuk seseorang yang bahkan tidak menghargai keberadaanmu adalah sebuah pilihan yang cerdas? Disinilah letak tragedi batin yang paling nyata. Ketika kamu hancur secara fisik karena ulah orang lain yang bahkan tidak peduli apakah kamu masih bernapas esok hari. Maka, pahamilah ini sebagai sebuah peringatan keras bagi jiwamu. Penyakit fisik yang mematikan itu seringkali hanyalah manifestasi dari kemarahan yang tidak pernah menemukan jalan keluar. Jika kamu tidak segera memutuskan rantai benci ini, kamu sebenarnya sedang membangun penjara yang dinding-dindingnya adalah penyakitmu sendiri. Kamu tidak perlu mencintainya, tapi setidaknya berhentilah membunuh dirimu sendiri hanya untuk membencinya. Seseorang pernah menyadari sebuah kebenaran yang pahit, bahwa setiap detik yang ia habiskan untuk membenci sosok itu adalah satu detik yang ia curi dari kebahagiaan anak-anaknya, pasangannya, dan masa depannya sendiri. Ia menyadari bahwa benci adalah hutang yang bunga-bunganya dibayar oleh kesehatanmu sendiri. Jika pilar kedua tadi memperlihatkan bagaimana inflamasi mulai membakar pembuluh darahmu, maka pilar ketiga ini adalah tentang bagaimana kamu memadamkan api tersebut sebelum semuanya menjadi abu. Lepaskan genggamanmu dari bara api itu sekarang juga. Bukan karena orang yang merendahkanmu itu pantas mendapatkan pengampunan, mungkin ia memang tidak akan pernah berubah. Namun, kamu melepaskannya karena dirimu tidak layak menjadi tempat sampah bagi sampah emosional orang lain. Memaafkan dalam fase ini bukanlah sebuah tindakan suci yang lemah, melainkan sebuah aksi pemberontakan yang paling berani untuk berebut kembali kendali atas hidupmu. Kamu sedang berkata pada dunia bahwa cukup. Kamu boleh melukai permukaanku, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan organ-organ di dalam tubuhku. Coba tanyakan pada nuranimu, mau sampai kapan kamu mengizinkan bayangan sosok itu ikut makan di mejamu, ikut tidur di sampingmu, dan ikut mengatur setiap detak jantungmu? Ironis sekali, bukan? Kamu membencinya, tapi kamu justru memberikan akses paling eksklusif baginya untuk merusak sistem biologismu. Mulailah dengan melihat sosok itu sebagai apa adanya, seorang manusia yang jiwanya sedang sakit dan kerdil. Dengan memandangnya sebagai sosok yang malang, benci di dalam hatimu akan perlahan berubah menjadi rasa hiba yang netral. Dan netralitas itulah obat paling mujarab bagi inflamasi kronis yang sedang mengancammu. Bayangkan saat ini juga kamu sedang membuka pintu penjara yang selama ini mengurung jiwamu. Kamu melangkah keluar, menghirup udara yang lebih segar, dan membiarkan sosok itu tetap tertinggal di dalam sel yang ia buat sendiri dengan mulutnya yang beracun. Biarkan ia tetap dengan dunianya yang sempit dan penuh kebisingan, sementara kamu melangkah menuju luasnya kedamaian yang baru. Kesehatanmu, ketenangan pikiranmu, dan panjang usiamu adalah bentuk balas dendam yang paling berkelas yang bisa kamu tunjukkan padanya. Sekarang, izinkan setiap sel di dalam tubuhmu untuk berhenti bersiaga. Perang itu sudah usai, sahabatku. Bukan karena musuhmu sudah kalah, tapi karena kamu sudah tidak lagi bersedia menjadi medan perangnya. Biarkan benci itu mengalir keluar bersama hembusan napasmu, dan berikan ruang bagi jantungmu untuk berdetak dengan ritme yang lebih tenang. Ritme milik seseorang yang sudah benar-benar merdeka. Sahabatku, pernahkah kamu melihat aliran air di sebuah sungai yang jernih? Air tidak pernah berdebat dengan batu-batu tajam yang menghalangi jalannya. Ia hanya mengalir, meliuk, dan terus melangkah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai air. Begitulah kearifan kuno yang pernah diajarkan oleh Lao Tse, bahwa yang paling lembut di dunia ini akan mampu menaklukkan yang paling keras,
Ketika kamu berhenti melawan kebencian itu dengan kebencian baru, kamu sebenarnya sedang menjadi seperti air, tak terpatahkan, tak terhentikan, dan selalu menemukan jalan menuju samudera kedamaian yang luas. Sebab di atas segala teknik psikologi dan kearifan manusia, ada sebuah panggilan yang paling merdu untuk pendengaranmu. Sebuah panggilan yang dijanjikan bagi mereka yang berhasil menjaga kesucian hatinya dari racun dunia. Tidakkah ingatanmu merindukan sebuah sapaan hangat? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah puncak dari segala penyembuhan. Ketika jiwamu tidak lagi terombang-ambing oleh hinaan manusia, karena ia telah menemukan tempat sandaran yang abadi. Jiwa yang tenang atau nafsul mutmainah bukanlah jiwa yang tidak pernah disakiti. Ia adalah jiwa yang memilih untuk tidak membiarkan luka itu merusak sambungannya dengan Sang Pencipta. Saat kamu mampu melepaskan benci pada seseorang yang merendahkanmu, di saat itulah kamu sedang memantaskan dirimu untuk menerima undangan istimewa tersebut. Kamu tidak butuh pengakuan dari lisan-lisan yang beracun, karena kamu sudah memiliki ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun di dunia ini. Kini, rasakan betapa ringannya beban di pundakmu setelah semua racun itu kamu buang. Biarkan video ini menjadi saksi bisu atas keputusan besar yang kamu ambil hari ini. Jika kamu merasa panggilan untuk tenang ini perlu didengar oleh sahabat-sahabat kita yang lain, silahkan bagikan video ini dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang memilih untuk merdeka. Jangan lupa untuk subscribe dan tetap bersama kita, agar perjalananmu menuju versi terbaik dirimu tidak pernah terhenti di sini. Terima kasih sudah menemani hingga detik terakhir. Ingat sahabatku, memaafkan itu gratis, tapi berobat ke rumah sakit karena darah tinggi itu mahal sekali. Jadi lebih baik kita biarkan dia tetap menjadi beban bagi dirinya sendiri. Sementara kita tetap terlihat awet muda karena jarang marah-marah. Jadi, berdirilah dengan tegak. Jangan biarkan orang yang masa depannya saja masih buram, malah membuat masa depanmu ikut-ikutan suram. Jadilah seperti kopi. Meskipun banyak yang bilang pahit, tapi tetap saja dicari dan bikin ketagihan, bukan? Jaga kesehatanmu, jaga hatimu, dan biarkan cahaya ketenangan itu menuntun setiap langkahmu mulai saat ini. Sampai jumpa di ruang tumbuh selanjutnya sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.